Halo, selamat pagi anak-anak kelas 12 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Berjumpa kembali dengan Miss Tian yang asoy gebawoy di pelajaran yang endol sulendol terkendol-kendol mengenah, yaitu kimia. Oke, kita sampai pada subbab terakhir dari senyawa organik, yaitu lemak. Nah, lemak ini juga merupakan suatu bahan bakar bagi tubuh kita, ya. Dan lemak ini bisa terdapat pada tumbuhan ataupun hewan, ya. Nah, kalau yang tumbuhan misalnya apa? Misalnya dari alpukat, dari kelapa sawit, ya. Sementara yang dari hewan itu ya kita kenal dari sapi, ikan, dan banyak yang lainnya, ya. Minyak dan lemak yang dari tumbuhan ini disebut nabati, sementara yang dari hewan ini hewani. Nah, ini sebetulnya adalah ester gliserol dengan asam-asam lemak baik jenuh maupun tak jenuh, ya. Contoh asam lemak jenuh, nah ini seperti ini. Namanya jenuh berarti dia tidak berikatan rangkap, ya. Contohnya adalah asam laurat, kemudian asam miristat, ya, di sini 12, kemudian asam palmitat, ya, di mana CH2-nya ada 14, kemudian asam stearat, ya, CH2-nya ada 16. Nah, ini adalah asam-asam lemak jenuh, ya. Sementara untuk asam lemak tak jenuh, yuk kita lihat di sini. Contoh asam lemak tak jenuh tunggal yaitu asam palmitoleat, ya. Karena dia tak jenuh maka dia mengandung ikatan rangkap, ya. Kemudian juga asam oleat. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada juga yang disebut asam lemak tak jenuh ganda, ya. Kenapa ganda? Karena ikatan rangkapnya ada 2, ya. Contohnya asam linoleat. Nah, di sini ikatan rangkapnya ada 1, 2, ya. Kalau tak jenuh tunggal berarti cuma 1 biji. Kemudian asam linolenat. Jadi linoleat dan linolenat, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari asam lemak. Ester dari gliserol dengan asam lemak dikenal sebagai trigliserida, ya, dan disebut juga sebagai triasil gliserol, ya. Mungkin kita sering membaca di artikel-artikel kesehatan apa itu trigliserida, ya. Kemudian asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, ya, itu maksudnya apa? Nah, ini kita pelajari di sini. Yuk kita lihat gambar dari molekul triasil gliserol, ya. Seperti ini. Nah, kemudian gliseril tristearat atau tristearin, ya. Namanya tri berarti ada 3, ya, di sini seperti ini. Triasil gliserol ini banyak mengandung ikatan rangkap, ya. Nah, kalau yang pada temperatur kamar ini berwujud cair, ini disebut minyak, ya. Sementara triasil gliserol yang sedikit mengandung ikatan rangkap, kemudian pada temperatur kamar ini biasanya berwujud padat, ya. Nah, ini disebut lemak. Jadi sekarang kita tahu bedanya antara minyak dan lemak, atau lebih familiar lagi kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu oil and fat, ya. Jadi minyak itu oil, kemudian lemak itu fat. Nah, di sini dia bentuknya padat kalau pada temperatur kamar. Kenapa? Karena sedikit mengandung ikatan rangkap. Sementara kalau untuk yang oil ini ikatan rangkapnya banyak. Nah, ini pada temperatur kamar berwujud cair seperti yang kita pakai untuk menggoreng, ya, minyak goreng. Nah, ini minyak, ya. Sementara untuk yang padat ini lemak. Oke, kita lanjut. Hidrogenasi dari minyak, ini yang wujudnya cair tadi, ya. Hidrogenasi yaitu mengubah asam-asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Jadi yang berikatan rangkap diubah menjadi ikatan
tunggal ya. Tujuan dari hidrogenasi ini adalah mencegah asam lemak berbau tengik akibat oksidasi ya. Jadi pada zaman dulu itu kalau kita beli minyak goreng dari pasar itu kadang-kadang kalau lama itu akan berbau tengik ya. Ya ini seperti ini minyak goreng yang tanpa merek ya, kita beli di pasar itu dulu istilahnya itu longo arbolin. Ya yang punya mbah-mbah zaman dulu pasti ngerti ya maksudnya apa. Kemudian lemak hasil hidrogenasi ini berbentuk padat yang sifatnya menyerupai mentega sehingga disebut mentega buatan atau margarin ya. Karena itu margarin ini biasanya lebih tahan lama ya, sehingga tidak berbau tengik ya. Kemudian hidrolisis lemak, nah, beda ya, ini hidrolisis lemak, kalau tadi minyak sekarang lemak. Nah ini bisa juga kita kenal sebagai saponifikasi. Sapon berarti membuat sabun ya. Hidrolisis dari triasil gliserol oleh basa biasa dikenal sebagai saponifikasi. Nah ini menghasilkan gliserol dan garam dari asam karboksilat rantai panjang yang kita kenal sebagai sabun ya. Nah kemarin kita sudah belajar membuat sabun. Ya ini di sini triasil gliserol ya. Kemudian kita tambahkan dengan NaOH ya kan, kemarin kalian tambahkan dengan NaOH, ada yang sukses, ada yang enggak jadi ya. Nah ini di sini kita lihat gliserol dan natrium karboksilat. Nah ini di sini nanti terjadi apa yang disebut sabun ya. Nah ini reaksinya ini kita kenal dengan nama saponifikasi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti akan kita bahas juga lebih lanjut di Google Meet supaya kalian bisa tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang belum kalian pahami. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan yang Miss kirimkan melalui Google Classroom. Selamat belajar!